Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan dan memberikan kepada kita sebuah nikmat ilmu, yang dimana kita tahu ilmu yang kita miliki adalah memiliki zakat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, zakatul ilm. Zakat ilmu itu adalah mengajarkan. Maka dari hal inilah kita perlu ketahui bahwa ilmu yang kita telah ketahui dengan baik, dengan sesuai, maka perlu juga disampaikan kepada manusia dan perlu diajarkan kepada manusia. Apalagi itu berkaitan dengan ilmu dengan Al-Quranul Karim. Maka disebutkan kan dalam sebuah hadis, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari sinilah kita beranjak. Kita menginginkan sebuah kebaikan berkaitan dengan ilmu yang telah kita miliki dan kemudian kita ajarkan kepada manusia. Maka dari salah satu cara untuk mengajarkan kepada manusia adalah dengan khutbah Jumat. Dengan khutbah Jumat. Maka khutbah Jumat ini adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh setiap kaum muslimin. Karena setiap kaum muslimin hari Jumat mereka harus mendengarkan khutbah. Mereka semuanya harus duduk dan mendengarkan khutbah. Maka dengan itu kita seorang yang memiliki ilmu, ketika kita ingin menyampaikan khutbah di waktu Jumat yang dimana yang akan didengarkan oleh kaum muslimin, maka kita harus mengetahui beberapa hal. Yang terpenting di antara itu adalah berkaitan dengan rukun dan juga syarat khutbah. Maka seorang khatib, seorang yang akan menyampaikan khutbah, maka harus mengerti dan mengetahui apa yang harus dia tentukan, apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus sampaikan. Maka para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa dalam khutbah ini ada seminimalnya ada 4 rukun. Seminimal ada 4 rukun. Yang dimana dijadikan oleh para ulama ini rukun karena dari perbuatan Rasulullah SAW dalam khutbahnya. Memang kalau kita lihat secara nas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khutbah Jumat rukunnya A, B, C, D. Tidak ada. Tapi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ketika beliau menyarah kitab Minhajus Salikin, beliau menyebutkan bahwa syarat rukun ini bukan rukun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW langsung didiktekan, tapi adalah diambil dari perbuatan Rasulullah SAW dalam khutbahnya. Maka diantaranya adalah alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, rukun pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yahmadullahu ta'ala wa yuthni alaihi bima huwa. Maka disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengistiqomahkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya di dalam khutbah-khutbahnya. Maka inilah syarat pertama. Maka tidak dikatakan sah seorang yang sedang berkhutbah kecuali dia telah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini adalah sesuatu yang harus juga diperhatikan oleh kita. Nah, kita walaupun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu penting, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat penting. Karena di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la uzkaru illa dzukirta ma'i. Maka disebutkan tidaklah aku disebutkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau disebutkan bersama denganku. Maka dengan hal ini ketika khutbah tadi dikatakan Rasul senantiasa mengistiqomahkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu juga dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali dihitung 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pahalanya. Sekali kita salawat maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya seperti 10 kali. Maka ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wasiat takwa. Karena Rasulullah SAW senantiasa mewasiatkan kaum muslimin dari untuk ketakwaan. Karena watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan,
dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah perbekalan sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka dari sinilah dan juga dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mewasiatkan takwa, dan sebaik-baik wasiat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena khutbah ini adalah berkaitan dengan ilmu ad-din, ya, berkaitan dengan ilmu agama, peringatan ataupun kabar gembira di dalam khutbah tersebut, maka tidak layak kalau kita tidak menyebutkan satu ayat pun dari Al-Quranul Karim. Maka rukun yang selanjutnya, yang ketiga atau yang keempat ini adalah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Maka tidak boleh kita meninggalkan baca Al-Quranul Karim. Maka disebutkan sebuah hadis oleh Jabir bin Samurah, wa yaqra'u ayatu wa yadhkurullahu azza wa jalla wa kana khutbatuhu qasdan wa salatuhu qasda. Maka beliau menyebutkan, Jabir di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya senantiasa membaca ayat-ayat dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat. Dan bahkan sebagian khutbah ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf. Membaca surat Qaf. Ada sahabat yang hafal surat Qaf karena mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya untuk membaca membaca satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kelima, itu adalah mendoakan kaum muslimin secara umum. Mendoakan kaum muslimin secara umum. Maka ini juga ada sebuah rukun yang kelima yang perlu juga kita perhatikan. Kita doakan kaum muslimin dimanapun berada. Ini 5 rukun yang harus dipatuhi ataupun 5 rukun yang harus dilakukan oleh para khatib ketika ia ingin mengkhutbahkan ataupun ingin menyampaikan khutbahnya di salat Jumat. Dan kemudian untuk permasalahan syarat khatib ketika dia sedang khutbah, maka dia harus pertama telah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian juga dia harus menutup aurat. Kemudian juga dia harus melaksanakannya di waktunya. Jangan sampai khutbah ini di waktu asar, tapi sudah masuk waktu zuhur. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa sholat Jumat sudah bisa dilakukan setelah satu hasta atau satu tombak matahari terbit. Maka yang pasti adalah khutbah Jumat dilakukan pada waktunya. Mau mengikuti pendapat tadi ataupun pendapat jumhur ulama yang menyebutkan bahwa waktu Jumat itu adalah waktu seperti waktu zuhur, maka dimulai setelah matahari tergelincir dari istiwanya. Kemudian juga dalam keadaan berdiri dan tidak duduk. Dalam berdiri dan tidak duduk. Kecuali dia tidak mampu dan akhirnya dia duduk. Dan juga nanti harus dipisahkan dengan dengan satu duduk. Ya, harus dipisahkan dengan satu kali duduk. Dan juga dia harus bisa menyampaikan suaranya. Dia harus bisa menyampaikan suaranya dengan lantang. Ya, dengan suaranya dengan lantang. Dan ketika dia menyampaikan khutbahnya harus memperhatikan adalah apa yang dia sampaikan. Apa yang harus dia sampaikan. Maka disebutkan oleh Syekh Sa'di hafizahullah ta'ala, wa iza ata fi kulli khutbatin bima yahsulu bihi al-maqsudu min khutbatil wa'idhah wal-malinah lil qulubi faqad ata bil khutbah. Maka beliau sampai menyebutkan, kalau seandainya ada orang yang telah menyampaikan khutbahnya sampai menggetarkan hati seseorang, berarti menggetarkan hati seseorang, maka dia sudah katakan cukup untuk berkhutbah. Dan juga walaupun kita sampaikan tadi harus menyampaikan 5 rukun tadi, tapi di sini yang perlu kita tekankan adalah dia menyampaikan al-khutbah minal khutbati al-wa'idhah al-malinah lil qulub. Beliau menyampaikan khutbah ketika seorang telah menyampaikan khutbah dengan peringatannya yang sampai mengguncangkan, menggetarkan hati. Nah, maka ketika kita memberikan khutbah itu harus sampai masyarakat ataupun mustami' itu terguncang hatinya. Terguncang hati. Maka bagaimana cara? Maka kita memilih tema-tema yang bisa membuat manusia ketika itu terenyuh hati.
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menyampaikan harus memilih tema-tema yang terrelevan. Jangan sampai kita memilih tema-tema yang tidak mengguncangkan hatinya, yang tidak menyadarkan mereka. Karena ini waktu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena kita tahu ada orang yang mungkin tidak pernah mendengarkan tadi. Tidak ada orang yang tidak mendengarkan ilmu selama seminggu kecuali di dalam khutbah Jumat. Maka kalau seandainya di dalam khutbah Jumat kita hanya menyampaikan itu saja, menyampaikan penyampaian yang mungkin tidak bermanfaat bagi mereka, maka mereka tidak akan mendengarkan. Maka ketika kita menyampaikan khutbah Jumat, maka kita harus memikirkan bagaimana cara menyampaikan ini dengan baik. Ya, menyampaikan ini dengan baik. Yang dimana mereka bisa terenyuh hatinya, terguncang hatinya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita khutbah Jumat tidak bisa. Makanya sampai disebutkan oleh para sahabat ka'annahu yunzirul jaish. Rasulullah SAW itu ketika khutbah Jumat seperti sedang menyemangati pasukan. Maka nggak mungkin orang-orang yang menyemangati pasukan dengan ayo nak kita semuanya nanti akan tamasya ke sana, kan nggak mungkin. Pasti apa? Kita akan mengajak mereka untuk menggetarkan hati mereka untuk bisa melawan musuh. Maka disinilah yang perlu kita perhatikan di dalam khutbah-khutbah kita. Kita harus menyampaikan tema yang relevan untuk mereka. Kita perhatikan. Ketika kita di hadapan orang-orang yang anak-anak muda, maka kita harus perhatikan bagaimana tema tersebut. Ketika kita di hadapannya orang-orang lain, maka juga harus perhatikan tema-temanya. Jangan sampai kita tidak masuk ke tema di antara mereka yang akhirnya tidak bermanfaat khutbah tersebut. Jangan sampai kita turun dari khutbah tidak membekas kepada hati-hati mereka. Karena tema yang kita sampaikan, karena materi yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Atau tidak sesuai dengan apa yang relevan dengan apa yang telah mereka lakukan di dalam kesehariannya. Maka harus sesuai. Ketika kita khutbah di hadapan anak muda, maka kita harus melihat bagaimana khutbah dengan keadaan pemuda. Kita perhatikan tema-tema. Ketika kita khutbah di hadapan polisi, di hadapan aparat misalkan, atau kita khutbah di hadapan masyarakat umum, di khutbah di tempat yang sudah kenal sunnah, khutbah di tempat yang masing campur, atau khutbah di tempat-tempat yang lainnya, maka kita harus tahu dan pilih tema yang dengan baik dan bijak. Supaya apa? Bisa mengguncangkan hati-hati mereka supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.